Hasil akhir di papan skor dunia Moto3 sedang mengalami kejutan hebat, dan sinyal kuatnya berasal dari seorang remaja asal Gunung Kidul, Indonesia, Veda Ega Pratama. Di sirkuit Barcelona Catalunya 2026, komentator resmi Dorna Sports tidak bisa menahan kekaguman mereka saat siaran langsung melihat aksi Veda yang start dari posisi ke-20 dan hanya terpaut kurang dari 1 detik dari pemenang. Apa yang membuat seorang Veda begitu fantastis? Data telemetri rahasia milik Honda Tim Asia membuktikan bahwa Veda melakukan sesuatu yang mustahil oleh seorang rookie lainnya. Tetaplah di sini sampai akhir, karena kita akan membedah data yang membuat media-media Eropa, salah satunya media Crash.net, menyebut Veda sebagai rival paling serius bagi talenta muda mereka. Perjalanan akhir pekan di Catalunya dimulai dengan sangat berat bagi Veda. Pada sesi free praktik 1, ia terdampar di posisi ke-23 dengan catatan waktu 1 menit 49,8 detik karena temperatur aspal yang dingin. Jangan beralih dulu, karena disinilah letak kejeniusan Veda. Masuk ke FP2, ia mengubah breaking point secara radikal dan memotong waktu hampir 1,7 detik. Lonjakan performa dari posisi 23 ke posisi 13 dalam satu sesi adalah bukti bahwa Mr. Sunday sedang mempersiapkan kejutan besar yang hanya bisa kita pahami jika kita melihat grafik telemetrinya nanti. Mari kita bicara soal sesi kualifikasi yang penuh drama. Secara murni, Veda sebenarnya memiliki kecepatan untuk berada di barisan terdepan dengan catatan waktu terbaik 1 menit 47,636 detik di Q1. Namun, ia terjebak trafik yang membuatnya harus puas start dari posisi ke-21. Pastikan Anda tidak melewati bagian selanjutnya, karena kita akan melihat bagaimana posisi start ke-21 ini justru menjadi panggung bagi Veda untuk menunjukkan aksi menyalip paling agresif musim ini. Inilah bagian inti yang tidak boleh Anda lewatkan sedikitpun. Hiroshi Aoyama, manajer tim Honda Tim Asia, secara khusus menyoroti efisiensi pengendalian motor Veda. Pertama, sektor 1 dan 4. Late Braking King. Telemetri menunjukkan Veda mengerem lebih lambat di tikungan pertama dibanding hampir semua pembalap di grid, namun sasisnya tetap stabil. Kedua, sektor 3. The Flowing Master. Di sini Veda menjaga lane angle yang konsisten tanpa kehilangan traksi, membuatnya sanggup menyalip 7 pembalap sekaligus hanya di lap pertama. Ketiga, Race Pace Konsisten. Sepanjang balapan, ritme Veda berada di kisaran 1 menit 47,8 detik, hingga 1 menit 48,1 detik, setara dengan kecepatan rombongan podium. Tetap tonton sampai akhir, karena setelah ini kita akan tahu apakah gaya balap ini bisa membawanya ke podium juara di seri berikutnya. Data telemetri Veda Ega Pratama di Catalunya 2026 bukan sekadar deretan angka di atas kertas. Ini adalah pembuktian kepada dominasi talenta Eropa. Indonesia kini tidak lagi hanya mengirimkan wakil, melainkan seorang petarung kelas dunia yang memiliki kecerdasan mekanis di atas rata-rata. Ingat, kita tidak hanya bicara soal keberanian. Kita bicara soal seorang pemuda yang sudah memecahkan rekor kecepatan 222,2 km per jam di Jerez. Dan kini, di Catalunya, ia mempertontonkan seni late braking yang sanggup memainkan ritme pembalap-pembalap jebolan akademi terbaik dunia. Veda telah berevolusi dari sekadar pembalap cepat menjadi pembalap yang komplit. Ia tahu kapan harus menyiksa ban dan kapan harus memaksa sasis Honda NSF 250RW bekerja melampaui batas desainnya. Julukan Mr. Sunday yang disematkan oleh Honda Tim Asia bukanlah sekadar pemanis berita. Itu adalah pengakuan atas mentalitas baja yang mampu meledak tepat saat tekanan berada di titik didih tertinggi. Ketika pembalap lain mulai goyah oleh degradasi ban di lap-lap akhir, telemetri Veda justru menunjukkan konsistensi ritme yang mengerikan. Jika masalah trafik di kualifikasi bisa segera dieliminasi, maka kita tidak lagi bicara tentang apakah Veda bisa naik podium, melainkan kapan lagu Indonesia Raya akan berkumandang di podium tertinggi kelas dunia. Podium itu bukan lagi impian, itu adalah keniscayaan yang hanya tinggal menunggu waktu. Bagaimana menurut kalian? Apakah aksi late braking Veda sudah membuktikan bahwa ia layak naik ke kelas yang lebih tinggi? Tulis analisis kalian di kolom komentar.
Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan bedah teknis MotoGP lainnya hanya di Traksi D Pulse EP. Salam Veda Fans 09. Gaspol terus. Amin. Mr. Sunday. Ini secara lebih dalam, kita harus mengakui bahwa lonjakan performa linier yang ditunjukkan Veda Ega Pratama di lintasan bukan sekadar rumor atau klaim sepihak, karena data tersebut benar-benar valid dan akurat secara faktual angka. Catatan kecepatan puncak, top speed, yang ditorehkan oleh Veda memang sempat menembus angka luar biasa, yakni 246,0 km per jam, yang dicetak secara sah pada sesi latihan resmi Moto3 di sirkuit Barcelona, Catalunya. Sebagai rekor personal yang Veda raih. Eksploitasi lintasan lurus utama. Motor Honda NSF 250 RW tunggangan Veda berhasil mencatatkan 246,0 km per jam dengan memanfaatkan secara optimal area lintasan lurus utama, Main Straight, sepanjang 1047 meter. Bentangan yang panjang ini memberikan ruang yang sangat cukup bagi mesin Honda untuk bernapas lega dan menyentuh limit performa tertingginya sebelum para pembalap harus melakukan pengereman keras, hard braking, menjelang tikungan 1. Keunggulan mesin dan optimalisasi mekanis. Angka ini merupakan salah satu catatan tertinggi di sesi tersebut, bahkan mampu mengungguli pembalap tercepat, Hakim Danish, yang hanya tertangkap radar di angka 241,6 km per jam. Selisih sebesar 4,4 km per jam di kelas Moto3 adalah jarak yang cukup signifikan untuk ukuran performa mesin murni, yang sekaligus menegaskan bahwa setup mekanis pada motor Veda memiliki efisiensi aerodinamika dan penyaluran tenaga yang luar biasa di trek lurus. Namun, balapan Moto3 bukan sekadar adu cepat di lintasan lurus sepanjang 1 km. Disinilah fakta teknis ketiga muncul sebagai kendala utama yang dihadapi oleh pembalap muda ini. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Dorna, dokumen statistik menunjukkan secara transparan bahwa kendala terbesar Veda di Catalunya sama sekali bukan terletak pada kecepatan di lintasan lurus, top speed. Tantangan sesungguhnya muncul pada manajemen ritme berkendara di area lain. Veda kedapatan banyak kehilangan waktu berharga akibat penurunan efisiensi berkendara di tikungan-tikungan teknis yang berada di sektor 3. Sektor ini menuntut keseimbangan motor yang prima, cornering speed yang konsisten, serta ketepatan racing line. Selain masalah teknis navigasi di sektor 3, performa keseluruhan Veda juga terhambat oleh faktor eksternal di lintasan, yakni hambatan kepadatan pembalap, traffic. Di kelas Moto3, fenomena traffic atau kerumunan pembalap yang melambat demi mencari curahan angin dari pembalap di depannya, slipstream, seringkali merusak ritme berkendara seorang pembalap yang sedang melakukan hot lap. Hambatan inilah yang membuat catatan waktu gabungan per lap milik Veda tidak terefleksi seindah catatan kecepatan puncaknya. Bagi para analis, pengamat balap, maupun penggemar yang ingin melakukan verifikasi atau studi komparasi lebih mendalam, seluruh data ini tidak bersifat rahasia. Data catatan waktu lap demi lap by lap timing, yang komprehensif, beserta grafik kecepatan resmi per sektor untuk seluruh kelas balapan, Moto3, Moto2, dan MotoGP, dapat diakses secara mandiri oleh publik global. Semua visualisasi data dan statistik mentah tersebut tersedia secara aktual melalui fitur berbayar live timing, atau laporan infografis statistik berkala yang disediakan di situs resmi MotoGP, motoep.com. Melalui transparansi data ini, publik dapat melihat secara objektif peta kekuatan dan area yang masih perlu dievaluasi oleh Veda Ega Pratama untuk seri-seri balapan selanjutnya.